Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni Siagian, NIM 2518044. Saya dari Lokal PT IKA 6B. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Proyek dan Sistem Informasi. Soal yang pertama yaitu definisi manajemen proyek, manfaat, dan kendala yang harus diperhatikan pada proyek perangkat lunak. Yang pertama yaitu pengertian manajemen proyek. Manajemen secara umum adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin atau seefisien mungkin. Yang kedua yaitu, proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Adapun manfaat yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan dari proyek dan pelanggan. Yang kedua, meniadakan reinventing the wheel dengan melakukan standarisasi dari pekerjaan proyek yang repetitif. Mengurangi jumlah pekerjaan yang mungkin terlewati. Yang keempat yaitu menghilangkan duplikasi pekerjaan. Yang kelima, mengendalikan schedule, budget, dan sumber daya resource proyek. Yang keenam, memaksimalkan pemakaian sumber daya resource. Yang ketujuh, efisiensi, baik dari segi biaya, sumber daya, maupun waktu. Yang kedelapan yaitu kontrol terhadap proyek lebih baik, sehingga proyek bisa sesuai dengan skop, biaya, sumber daya, dan waktu yang telah ditentukan. Yang kesembilan yaitu meningkatkan kualitas. Yang kesepuluh, meningkatkan produktivitas. Yang ke-11, bisa menekan risiko yang timbul sekecil apapun. Ke-12, koordinasi internal yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan semangat, tanggung jawab, serta loyalitas tim terhadap proyek, yaitu dengan penugasan yang jelas kepada masing-masing anggota tim. Adapun kendala yang pada proyek perangkat lunak, yang pertama yaitu kurangnya tujuan dan tolak ukur yang jelas. Produk SaaS, Software as Service, manajemen proyek menawarkan banyak jenis fitur sehingga sulit diterapkan di bisnis jika tidak mewakili tujuan yang jelas. Mekanisme penggunaan solusi, SaaS harus dimulai dengan analisis kebutuhan bisnis. Cari fitur yang sesuai, bahkan yang cocok dengan niche yang diambil. Jangan ragu untuk mencoba kebanyakan fitur manajemen produk, menawarkan pilihan uji coba gratis untuk beberapa hari. Dari uji coba tersebut, coba kita simulasikan cara kerja dan ukur performnya. Pastikan solusinya bisa dilakukan, dimengerti, dikelola, dan bermanfaat. Kendala yang kedua yaitu kurangnya pelatihan penggunaan perangkat lunak. Pada saat memutuskan bertransformasi dengan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek, salah satu kesalahan pertama yang harus dihindari adalah membiarkan karyawan mencoba dan mempelajarinya sendiri. Sebagai sebuah tim dan sebuah bisnis, sangat penting untuk memberikan wawasan atau pelatihan mengenai penggunaan perangkat lunak tersebut. Tujuannya yaitu untuk mengurangi resiko kesalahan atau human error karena masalah teknis. Hal-hal seperti bagaimana melacak tugas masing-masing, mengelola kontak, berbagai data, dan lainnya wajib dimiliki oleh semua orang dalam tim tanpa terkecualikan. Yang ketiga yaitu kurangnya memprioritaskan proyek. Bisnis biasanya bekerja dengan lebih dari satu proyek. Di saat itu, anggota tim diwajibkan memiliki kemampuan bekerja paralel, mengerjakan beberapa pekerjaan atau proyek secara bergantian dengan dinamis. Tujuannya yaitu tentu untuk menyelesaikan tepat waktu. Namun, salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah tidak adanya atau kurangnya kejelian bisnis dalam menentukan prioritas. Kendala yang keempat yaitu kurangnya komunikasi. Setiap anggota tim harus berkomunikasi dengan masing-masing penanggung jawabnya. Tujuannya agar pemimpinnya bisa mengontrol progres dan kendala yang terjadi,
Semakin cepat masalah ditemukan, maka semakin cepat masalah bisa terselesaikan. Nah, soal kedua yaitu menentukan penjadwalan dan berikan satu kasus, kemudian tentukan Pert chart, jalur kritis, dan Gantt chart. Di sini saya akan mengangkat satu kasus, yaitu suatu pabrik pembangkit tenaga listrik direncanakan akan dibangun di mana proyek tersebut terdiri dari beberapa aktivitas. Yang pertama yaitu aktivitas merancang pabrik, memilih lokasi, memilih pemasok, memilih pegawai menyiapkan lokasi, mempersiapkan generator, mempersiapkan petunjuk operasi, memilih operator, memasang generator, mendapatkan lisensi. Studi kasus tersebut saya sudah memasukkannya ke dalam sebuah tabel, yang mana aktivitasnya itu merancang pabrik, waktu penyelesaiannya dalam 3 bulan, memilih lokasi, waktu penyelesaiannya 2 bulan, memilih pemasok, waktu penyelesaiannya 4 bulan, yang keempat yaitu memilih pegawai, waktu penyelesaiannya 3 bulan, yang kelima yaitu menyiapkan lokasi, waktu penyelesaiannya 2 bulan, yang keenam yaitu mempersiapkan generator, waktu penyelesaiannya 5 bulan, yang ketujuh yaitu mempersiapkan petunjuk operasi, waktu penyelesaiannya 5 bulan, yang kedelapan memilih operator, waktu penyelesaiannya 3 bulan, yang kesembilan memasang generator, waktu penyelesaiannya 4 bulan, yang ke-10 mendapatkan lisensi, waktu penyelesaiannya 2 bulan. Di sini sudah terdapat diagram Pert, di mana jalur A yaitu merupakan jalur kegiatan pendahuluan. Jalur B dikerjakan setelah kegiatan A, jalur C dikerjakan setelah kegiatan A, jalur D dikerjakan setelah kegiatan A, jalur E dikerjakan setelah kegiatan B, jalur F dikerjakan setelah kegiatan jalur C, jalur G dikerjakan setelah kegiatan jalur C, jalur H dikerjakan setelah kegiatan jalur G dan D, jalur I dikerjakan setelah kegiatan jalur E dan F, jalur J dikerjakan setelah kegiatan I dan jalur H. Maka di sini, adapun di sini cara menentukan jalur kritis. Yang pertama yaitu jalur A yang bernilai 3 ditambah dengan jalur B yang bernilai 2 ditambah dengan jalur E yang bernilai 2 ditambah dengan jalur I yang bernilai 4 ditambah dengan jalur 6 ditambah dengan jalur J yang bernilai 6. Maka jumlahnya itu 17. Dan jalur kedua yaitu jalur A yang bernilai 3 ditambah dengan jalur C yang bernilai 4 ditambah dengan jalur F yang bernilai 5 ditambah dengan jalur I yang bernilai 4 ditambah dengan jalur J yang bernilai 6. Maka jumlahnya 22. Jalur yang ketiga yaitu jalur A yang bernilai 3, jalur C yang bernilai 4, jalur G yang bernilai 5, jalur H yang bernilai 8, jalur J yang bernilai 6. Sama dengan hasilnya itu 26. Adapun jalur yang keempat yaitu jalur A yang bernilai 3, jalur D yang bernilai 3, jalur H yang bernilai 8, jalur J yang bernilai 6. Sama dengan hasilnya 20. Nah, di sini jalur krisisnya itu terdapat pada jalur A, C, G, H, dan J, yaitu 3 ditambah 4, tambah 5, tambah 8, tambah 6, sama dengan hasilnya 26. Di mana jalur tersebut yaitu jalur terlama mengerjakan satu proyek. Selanjutnya yaitu di sini 26 ini adalah hasil dari jalur krisis tadi. Didapatkan dari jalur A, C, G, H, dan J. Itu hasilnya 26. Dan di sini kita letakkan 26, maka 20 dikurang jalur J atau nilainya 6 sama dengan hasilnya 20. Jalur 20 dikurang 8 sama dengan 12.
12 dikurang 5 sama dengan 7. 7 dikurang 4 hasilnya sama dengan 3. Nah, di sini jalur 1 ini tadi jalur awal, maka nilainya 0. Jalur A ditambah jalur A yaitu 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Diagram Gantt chart, di mana jalur A itu 3 bulan pengerjaannya, jalur B 2 setelah jalur A, jalur C 4 setelah jalur A, jalur D 3 setelah jalur A, jalur E 2 setelah jalur 2 pengerjaannya 2 setelah jalur B, jalur F 5 pengerjaannya setelah jalur C, jalur G 5 pengerjaannya setelah jalur C, H 8 pengerjaannya setelah jalur G, I 4 pengerjaannya setelah jalur F, J 6 pengerjaannya setelah jalur H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.